Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obligasi syariah. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu obligasi. Menurut Keputusan Presiden nomor 775 tahun 1982, obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang sekurang-kurangnya 3 tahun dengan menjanjikan imbalan bunga. Nah, dalam buku Hukum Dagang Indonesia karya Purwo Sucipto, obligasi adalah surat bukti pengakuan utang dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 1 tahun. Nah, obligasi dijual dengan memberikan bunga tetap tertentu dan obligasi dapat dijual kembali kepada orang lain atau melalui pasar modal, kapan saja pemiliknya membutuhkan uang tunai. Nah, gambaran transaksi obligasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana gambaran transaksinya. Nah, di sini kan terdapat seorang membeli obligasi atau biasa disebut dengan investor. Nah, si investor ini ke sekuritas untuk membeli obligasi. Nah, dari sekuritas ini dia membelikan obligasinya tuh ke bursa efek di sini. Nah, untuk perusahaan ini menjual obligasinya melalui bursa efek. Jadi si perusahaan tidak bisa langsung ke sekuritas. Jadi harus melalui bursa efek dulu. Seperti saham juga harus ke bursa efek. Begitupun dengan obligasi. Nah, setelah itu si perusahaan ini setelah menjualnya ke bursa efek ini, dia akan mendapat tuh duit dari sini, dari si investor melalui bursa efek. Nah, setelah itu perusahaan ini membagikan kupon. Nah, membagikan kupon ini melalui si sekuritas langsung. Nah, si sekuritas ini dapat dicairkan sehingga si investor mendapatkan penghasilannya. Begitupun dengan bunga dan dana awal yang ia berikan. Seperti itu. Nah, setelah itu di sini terdapat gambaran obligasinya agar lebih rincinya. Misal nih, kita membeli obligasi seharga 1 juta rupiah dengan jangka waktunya itu 1 tahun. Kemudian kita mendapat bunga fixnya itu 20% dan kupon akan diberikan setiap bulan. Nah, maka kita akan mendapatkan kupon tiap bulannya yang besarnya seharga 100.000. Jadi setelah 12 bulan jumlah kupon kita ini berjumlah dengan perhitungannya 100.000 dikali 12 bulan. Karena dalam 1 tahun itu 12 bulan. Dikali 12 menghasilkanlah 1.200.000. Nah, modal kita ini 1 juta dan di akhirnya kita akan mendapatkan 1.200.000 sehingga kita mendapatkan penghasilan seperti itu 1.200.000. Nah, setelah terdapatlah obligasi-obligasi itu, keluarlah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32 tahun 2002 tentang obligasi syariah. Nah, obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Nah, seperti itu. Jadi nih, di sini saya akan menjelaskan pengertian obligasi syariahnya menurut MUI tahun 2002. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah untuk mewajibkan emiten untuk membayarkan pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil ataupun marginnya atau juga fee-nya serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, gambaran obligasi syariah. Misalnya nih, kita membeli obligasi syariah seharga 1 juta. Dengan disepakatinya bagi hasilnya itu yaitu 60% untuk emiten dan 40%-nya untuk investor dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, dalam perjalanannya dari uang 1 juta ini perusahaan dapat menghasilkan uang sebesar 1.100.000. Nah, sehingga menguntungkan uang 100.000. Nah, maka emiten ini wajib memberikan 40%-nya. Karena kan dalam perjanjiannya emiten 60, investor 40. Jadi memberikan 40%. 40% dikali 100.000 menghasilkan 40.000 kepada untuk investor. Dan emiten juga wajib mengembalikan dana awal milik investor sebesar yang tadi 1 juta rupiah ketika jangka waktunya sudah habis. Seperti itu. Nah, obligasi syariah ini juga dibagi menjadi 2 jenis.
Yang pertama yaitu obligasi syariah mudharabah. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 33 tahun 2002. Kemudian ada juga obligasi syariah ijaroh. Nah, Fatwa DSN MUI ini nomor 41 tahun 2004. Nah, skema obligasi syariah mudharabah. Nah, di sini saya akan menjelaskan skemanya. Berbeda dengan yang ijaroh, kalau yang mudharabah ini seperti ini. Jadi investor ini memiliki modal kan tentunya. Kemudian dia memberikanlah ke bursa efek gitu. Nah, si emiten ini untuk melakukan proses operasionalnya. Jadi si investor ini memberikan modal ke kegiatan usahanya dan si emiten ini melakukan operasionalnya. Kemudian hasilnya itu dibagi dua seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Si emiten mendapatkan 60% dan si investor mendapatkan 40%. Nah, setelah itu si emiten juga bertanggung jawab untuk memberikan modal awal setelah jangka waktu yang disepakati, yang tadi 1 juta. Nah, si emiten ini harus mengembalikannya dalam waktu yang sudah disepakati. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian berbeda dengan skema obligasi syariah ijaroh. Nah, ini tuh disebut dengan suku retail. Nah, pada skema obligasi syariah ijaroh ini, si investor ini memberi sewa kepada si emiten. Nah, jadi si modal pembeli ini si investor dan si emiten ini menyewa si objek ijaroh ini. Misalnya tuh seperti gedung, kemudian kalau enggak juga tol, seperti itu. Nah, menyewa nih setelah membayar sewa, si emiten sudah membayar sewa nih kepada si investor. Kemudian pengembalian modal awalnya dikembalikan juga ke si investor sehingga si objek ijaroh ini bisa menjadi hak emiten, menjadi milik emiten gitu, teman-teman. Nah, contoh suku retail di tahun 2017. Di sini kan sudah ada nih seri-serinya, semakin serinya kecil ini semakin besar bunganya. Seperti seri 1 bunganya 12%, seri 2. Nah, seperti itu. Nah, kita ambil yang seri 1. Nah, misal harga selembar seri 1 itu 1 juta dengan jangka waktu jatuh temponya 1 tahun. Maka harga sewa dibagi hasil ya, objek ijarohnya yaitu sebesar 1.200.000. Nah, dan setelah 1 tahun maka objek ijaroh ini akan dibeli oleh emiten dari investor sebesar 10 juta rupiah, sebesar modal awal investor yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, contoh objek ijaroh suku retail ini yang pertama seperti jalan tol, kemudian universitas, dan juga bangunan, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.